ya Pak Dedi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi begini Pak Dedi, saya itu minta izin kepada Pak Dedi untuk mengobservasi kelas yang akan dilaksanakan pembelajaran oleh Pak Dedi. Oke. Kalau boleh tahu Pak Dedi itu mengajar kelas berapa atau posisinya sebagai guru apa di SDN Banjar Timur ini? Mengajar di guru kelas ya Pak ya? Guru kelas 5. Oke. Jadi sebagaimana kesepakatan kita kemarin Pak, jadi hari ini kita akan melakukan observasi. Mungkin bisa dijelaskan Pak, hari ini Pak Dedi akan mengajar apa? Yaitu tentang IPAS. Oke, materinya IPAS ya. Materi IPAS kelas 5 gitu ya Pak ya, kelas 5. Materinya tentang apa? Ekosistem, yaitu tentang Oke, tentang rantai makanan. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran apa yang sudah dirancang oleh Pak Dedi untuk pembelajaran rantai makanan ini? yang jelas saya nantinya mengajar yaitu tentang makanan, di mana mengajar saya nanti itu memiliki tujuan yang utama yaitu menganalisis tentang hubungan antar makhluk hidup dalam sebuah menganalisis tentang hubungan makhluk hidup gitu ya Pak? makhluk hidup Tentang hubungan makhluk hidup dalam sebuah ekosistem yang dibentuk rantai. Oke, yang kedua Pak? Yang kedua, bagaimana nantinya siswa itu memahami tentang pembelajaran khususnya pada rantai makanan. Memahami proses terjadinya rantai makanan gitu ya Pak? Oke, lanjut. Mungkin ada tujuan yang lain? Itu Itu dua ya. Berarti untuk hari ini tujuan pembelajaran yang akan difokuskan oleh Pak Dedi adalah yang pertama menganalisis tentang hubungan makhluk hidup dalam sebuah ekosistem, ya, gitu ya. Terus yang kedua memahami, kita memahami proses rantai makanan. Baik. Dari tujuan pembelajaran tersebut Pak, area pengembangan apa yang ingin Bapak kembangkan pada murid Bapak? Salah satu kompetensi siswa Oke, kompetensi siswa dalam memahami pembelajaran khususnya di proses rantai. Oke, kompetensi siswa dalam memahami pelajaran rantai makanan Ya. ini ya Pak ya. Oke. Ya mungkin ada lagi ingin Bapak kembangkan dalam proses pembelajaran ini. Yaitu dalam pemahaman tersebut nantinya saya itu bisa mengukur siswa Oke. itu dengan asesmen. Dari tujuan yang sudah Pak Dedi sampaikan tadi menganalisis apa dari aspek itu pengembangan apa yang sudah dicapai Pak? Yang utama itu pada proses hubungan makhluk hidup, Oke. Jadi kompetensi dalam menganalisis gitu ya Pak ya? analisisnya. Oke. Jadi kalau saya simpulkan area pengembangan yang hendak ingin dicapai oleh Pak Dedi itu yang pertama kompetensi siswa dalam memahami Ya, rantai makanan. Terus yang kedua kemampuan siswa yang bisa diukur nanti ya, ya melalui bisa asesmen diukur gitu melalui kan. asesmen. Asesmen. Terus yang ketiga tadi kemampuan menganalisis Hubungan makhluk hidup. Oke. Ada lagi Pak pengembangan yang hendak area pengembangan yang ingin dicapai? sementara itu dulu. Oh ini. Karena itu merupakan tujuan pokok dalam Oke. Jadi itu dulu ya. Ya. Jadi karena ini hanya satu pertemuan, Iya. jangan banyak-banyak gitu Dua ya Pak ya. kali. Oke. 2 jam 2 jam belajar. belajar. Iya, siap. Jadi tadi Pak Dedi sudah menyebutkan tujuan pembelajaran, Ya. sudah menyebutkan area pengembangan yang ingin dikembangkan pada siswa. Nah, dari area pengembangan yang ingin dicapai itu strategi apa yang sudah Pak Dedi siapkan? Yang pertama melalui pendekatan siswa. Oke, pendekatan terhadap siswa gitu ya. Mungkin yang dimaksud pendekatan itu pendekatan apa Pak? Pendekatan secara inklusif bahwasanya anak ini memiliki keberagaman kebutuhan. Oke. Nah,
dari setiap anak itu kan tidak langsung ketika saya memahami, ketika saya mengajar, anak ini bisa seperti ini kan. Pasti kan berbeda-beda, beragam jenis Oke, jadi kebutuhan siswa. Jadi barusan strategi yang pertama yang disebutkan Pak Dedi yaitu sebelum melaksanakan pembelajaran Pak Dedi memetakan kebutuhan belajar siswa dulu. Terus yang kedua apa kira-kira Pak strategi yang sudah Pak Dedi siapkan? Selain pendekatan, ya kan? Ya. Selain pendekatan juga saya menggunakan strategi yaitu dengan melakukan pembelajaran understanding by design. Oke, pembelajaran Understanding by design. UBD. Apa itu Pak? UBD itu apa? UBD ini merupakan pembelajaran yang alurnya alur mundur. Pembelajaran yang alurnya alur mundur. Alur mundur. Yang Maksudnya, pertama yang dimaksud dengan alur mundur ini Bu, pembelajaran yang dimulai dengan salah satunya yaitu merancang tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu asesmen, mengukur siswa sejauh mana dia memahami tujuan pembelajaran tersebut. Yang ketiga baru bertanya pada kegiatan. Makanya dikatakan sebagai alur asesmen berarti bisa disebut asesmen diagnostik mungkin. alur itu Apa bisa berbeda? disebut Apa backward. sama? Disebut backward. Itu makanya Oke. dikatakan sebagai alur mundur. Jadi tadi setelah memetakan kebutuhan belajar siswa, Pak Dedi juga sudah merancang pembelajaran Ya, UBD ya. yang merupakan pembelajaran alur mundur seperti Ya, itu ya Pak ya. betul sekali. Oke. Strategi apa lagi Pak yang dirancang, yang sudah disiapkan oleh Pak Dedi? Mungkin dua. Oke, dua ya. Oke, dua strategi. Dua strategi yang sudah dipersiapkan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai Pak Dedi. mencapai tujuan. Oke, siap. Apakah siswa nantinya bisa atau tidak, itu yang harus saya telah dulu. Oke, baik. Oke, mungkin itu saja ya Pak untuk percakapan pra-observasi kita. Nanti sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, saya mohon izin untuk mengobservasi pembelajaran Bapak. Dan juga nanti setelah pembelajaran ada sesi percakapan pra-observasi juga. Siap. Oke. Siap Bu Sofi. Terima kasih ya Pak ya atas Sama-sama, kerjasamanya. sama-sama. Mari Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, kita dahulukan berdoa dulu ya. Silakan Farhan ke depan untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Kita buka pembelajaran ini, yaitu kita akan belajar pada pagi hari ini tentang pembelajaran rantai makanan ya. Nah, sudah dibuka semuanya? Pada halaman 43? Oke. Kemarin kita sudah belajar yaitu tentang sifat-sifat cahaya ya. Nah, sekarang kita akan melangkah pada pembelajaran rantai makanan ya. Oke, kita lihat rantai di depan ini. Pada pembelajaran rantai makanan ada 4 tujuan dari Pak Dedi yang harus kita capai pada pembelajaran ini, yaitu di mana kalian mampu mengetahui yaitu apa tentang rantai makanan ya.
Tujuan yang kedua yaitu mampu menentukan para makhluk hidup di dalam suatu rantai makanan. Ya. Tujuan yang ketiga yaitu mampu membuat rantai makanan di lingkungan sekitar. Dan tujuan yang keempat yaitu mampu membuat jaring-jaring makanan yang mungkin itu merupakan rantai makanan tapi lebih luas dari rantai makanan, yaitu disebut sebagai jaring-jaring makanan. Namun pada pembelajaran tujuan yang keempat ini, ya, itu nanti di akhir pembelajaran ketika kalian sudah memahami apa yaitu rantai makanan. Oke, mari lanjutkan ya. Nah, rantai makanan ini makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya, sehingga terjadilah yang dinamakan yaitu proses makan dan dimakan. Nah ya, proses memakan dan dimakan antara makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Nah, sekarang apakah kalian atau kalian semua di sini bisa mengidentifikasi yaitu hubungan antar makhluk hidup pada gambar di samping? Nah, di situ ada gambar. Ini gambar apa? Rumput. Selanjutnya gambar? Selanjutnya gambar? Ular. Nah, apakah itu disebut sebagai rantai makanan? Apakah itu yang disebut sebagai rantai makanan? Nah, proses dari rantai makanan inilah yang disebut sebagai yaitu makan atau memakan dan dimakan. Memakan dan dimakan. Coba lihat pada situs gambar di samping itu. Rumput itu dimakan siapa? Kelinci dimakan ular. Nah, disitulah yang dinamakan proses dimakan atau memakan, ya. Atau yang dikatakan yaitu memakan dan dimakan. Memakan dan dimakan. Oke, dari sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau kalian memahami, saya lanjut. Nah, inilah ya yang harus kalian pahami di pembelajaran rantai makanan. Nah, di situ ya. Tumbuhan yang pertama, tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri dari fotosintesis. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen. Ingat ya, tumbuhan itu berperan sebagai produsen. Nah, yang kedua, kelinci. Ya, kelinci memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Ketika kelinci jeria makan tumbuhan, ya. Kelinci itu memakan tumbuhan sehingga kelinci itu mendapatkan energi. Untuk apa energi itu? Berlari. Untuk apa? Berlari. Untuk berlari bisa. Untuk apa lagi? Kira-kira? Nih, diibaratkan kalian itu memakan atau apa? Kalian itu makan nasi, makan jagung, makan kedelai. Nah, itu untuk apa? Untuk energi. Alfa baru bisa menyebutkan untuk energi. Nah, energi itu digunakan untuk apa? Hidup berkelanjutan, ya. Dari sini bisa dipahami dulu sampai ke kelinci. Atau bisa disebut sebagai konsumen satu, ya. Di situ sudah jelas. Kelinci itu disebut konsumen satu. Yang selanjutnya yaitu ular. Ya, ular merupakan hewan pemangsa atau bisa dikatakan sebagai predator, memakan jenis hewan lainnya. Seperti misalkan makan kelinci, bisa makan tikus, ya kan? Nah, itu dikatakan sebagai predator, ya. Juga elang memakan kelinci, sehingga elang ataupun ular tersebut pada rantai makanan ini berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ya. Jadi istilahnya ini tumbuhan dimakan kelinci, terus kelinci dimakan ular, atau ular nantinya kalau kita berproses rantai makanan lebih panjang lagi, itu bisa kelinci juga bisa dimakan oleh elang. Nah, elang disitulah nantinya akan apa?
sendiri atau bisa menjadi apa? Dekomposer. Nah, di sini Pak Didi akan menjelaskan ya. Jadi yang pertama di situ ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2. Selanjutnya, konsumen paling akhir ini seperti ular ya. Konsumen pada akhir ini disebut sebagai puncak dari rantai makanan. Posisi tersebut biasanya itu merupakan hewan karnivora atau omnivora. Hewan tersebut biasanya tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadikan makanan. Ular, elang itu tidak ada yang bisa memburu ular atau elang. Sehingga nantinya itu bisa disebut sebagai dekomposer. Ya. Nah, selanjutnya ini. Nah, ya. Karena tidak bisa memangsa hewan lainnya. Dekomposer. Lalu siapa yang akan memakan ular? Nah, di sini penjelasannya ya. Bakteri dan jamur itu merupakan contoh dari dekomposer. Ya, dekomposer. Ketika makhluknya akan membusuk dan diurai oleh yang namanya siapa? Jamur atau disebut dekomposer ya. Pengurai ini akan membentuk yang namanya humus dalam tanah. Humus ini dibutuhkan sebagai apa? Dibutuhkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan menghasilkan energi. Contohnya ya, seperti di sawah, ya kan? Tumbuhan itu dari mana? Nah, dari adanya apa? Dekomposer yang memang sudah membusuk. Atau bisa disebut sebagai pupuk bagi tumbuhan ya. Sehingga proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem itu menjadi siklus yang terus berputar. Nah, dari sini yang Pak Didi jelaskan bisa dipahami? Bisa? Nah, sebelum saya melanjutkan, ada satu pertanyaan buat kalian yang bisa menjawab ngaju ya. Coba kira-kira siapa yang tahu atau bisa menjelaskan, yaitu tentang rantai makanan. Tadi kan sudah dari awal. Apa Emma? Ayo Emma, rantai makanan. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwasanya rantai makanan itu merupakan proses makan dan dimakan ya. Bahwasanya rantai makanan ini merupakan proses makan dan dimakan ya kan? Tumbuhan dimakan siapa? Ular menjadi jamur atau disebut dekomposer. Nah, itulah anak-anak yang dimaksud dengan proses rantai dari rantai makanan. Bisa dipahami? Tentang rantai makanan? Sekali lagi, Alfa, coba jelaskan apa itu rantai makanan. Rantai makanan. Ya, rantai makanan adalah barusan sudah ya kan? Proses makan dan dimakan. Nah, kalian bisa menjelaskan sudah seperti itu berarti sudah memahami yang namanya rantai makanan. Coba, Vika, sekali lagi, apa rantai makanan itu? Proses memakan dan dimakan. Ya, proses memakan dan dimakan. Nah, sekarang saya lanjut pada contoh rantai makanan. Nah, contoh rantai makanan pendek saja. Ya, ini rantai makanan yang pendek saja. Rumput dimakan? Nah, ini proses rantai makanan pendek saja. Rumput dimakan? Selain gajah yang memakan rumput itu apa saja? Kelinci, sapi, ya kan? Terus kambing, iya. Ya, selain gajah yang memakan rumput. Nah, saya beri contoh lagi yang lebih luas. Contoh rantai makanan pendek, ya. Tambah satu lagi, ya kan? Tanaman mati dimakan cacing tanah. Cacing tanah dimakan burung, ya. Ini merupakan contoh dari rantai. Ini lingkupnya yang kecil dulu ya. Saya lanjut. Nah, ya. Contoh dari diagram rantai makanan yang lebih luas lagi. Oke, coba simak gambar ini dulu.
Yang bisa menjelaskan gambar ini, ngaju. Yang bisa menjelaskan gambar ini, ngaju. Itu yang pertama ada rumput. Rumput dimakan siapa itu? Ya kan? Belalang dimakan apa? Apa dimakan apa? Saya ngaju. Yang bisa, yuk Fadil di depan. Fadil, yuk ke depan. Ditunjuk. Rumput dimakan siapa? Parani. Rumput dimakan belalang. Terus? Belalang dimakan katak. Terus? Katak dimakan ular. Terus? Ular dimakan jamur. Ular? Ular dimakan? Jamur. Jamur untuk siapa lagi? Rumput. Untuk rumput. Ya, lalu tepuk tangan dulu. Tadi ini ya, Fadil bisa menjelaskan ya. Nah ini contoh dari diagram rantai makan yang lebih luas lagi. Nah sekarang Pak Dedi akan membahas yaitu tentang fungsi ya, fungsi dari rantai makanan. Yang pertama yaitu menjaga kestabilan ekosistem makhluk hidup agar stabil. Kenapa harus stabil? Karena di situ makhluk hidup membutuhkan yang namanya energi untuk keberlangsungan hidup. Fungsi yang kedua, ya. Fungsi yang kedua mencegah terjadinya kepunahan. Makle tahu, sehingga mana hewan-hewan itu, hewan-hewan ternak yang tidak punah. Kenapa? Karena kalau nantinya punah, itu akan termakan oleh apa? Waktu sehingga tidak ada keturunan lagi, ya kan? Nah, fungsi yang kedua menguraikan interaksi antar spesies dalam ekosistem. Artinya menguraikan interaksi hubungan, ya, menguraikan hubungan antar makhluk hidup. Yang keempat dapat membedakan antara komponen-komponen pada rantai. Nah, sekarang dari fungsi yang keempat, siapa yang bisa menyebutkan komponen yang ada pada rantai makanan? Tadi sudah, ya kan? Apa saja? Pertama, rumput dikatakan apa, disebut apa itu? Tadi saya menjelaskan. Yang kedua, rumput dimakan oleh siapa? Belalang. Atau rumput dimakan oleh kelinci. Kelinci dimakan ular. Kelinci dan ular itu disebut apa? Ya kan? Nah, itu merupakan komponen. Dan pengurai tersebut atau bisa menjadi jamur itu disebut apa? Nah, siapa yang bisa menyebutkan tiga komponen saja? Tiga komponen. Apa saja itu tiga komponen tersebut? Apa? Ada yang bisa menyebutkan? Ron mungkin? Elma? Ada apa saja? Ziva? Produsen. Bagus. Komponen kedua apa? Selain produsen itu ada kelinci apa? Proses makan dan dimakan. Kurang tepat. Ini komponennya di dalamnya ya. Ada apa? Konsumen, ya kan? Terus yang terakhir, konsumen tingkat 2. Yang terakhir ini dekomposer. Ya, jadi di rantai makanan ini ada 4 atau bisa disebutkan lebih kompleksnya lagi 3 komponen. Pertama, produsen, konsumen, dan dekomposer. Ya. Nah, dari sini bisa dipahami dulu? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, agar Pak Dedi tahu, ya, agar Pak Dedi lebih memahami kalian lagi. Nah, di sini ada, sebelum saya melanjutkan, ada asesmen dulu, ya. Asesmen yaitu kalian bisa menjawab soal-soal yang sudah saya sediakan di sini, ya. Kalian menjawabnya langsung pada lembaran ini. Kalau sudah menjawab, nanti bisa ditukar dengan temannya. Iya. Langsung dikerjakan. Diberi nama, ya. Diberi nama tulis sesuai nama kalian sendiri. Ya, nama panjangnya, nomor induk dan kelas.
Saya beri waktu 10 menit. Mungkin ada yang kurang paham dari soal itu, bisa ditanyakan langsung ke Pak Dedi. Ya, nomor 2. Soal nomor 2 itu sebutkan salah satu contoh dari rantai makanan. Hanya menyebutkan saja. Artinya kalian menyebutkan nama hewannya saja, nama makhluk hidupnya. 1 dimakan apa, 2 dimakan apa, 3 dimakan apa. Sudah? Bagus Fadil. Mana Fadil? Coba lihat Fadil. Kasih panah lebih jelas ya. Kasih panah. Ron sudah? Ada yang sudah? Coba dicek dulu sama Pak Dedi. Sudah semua? Sudah semua? Kalau sudah ditukar dengan temannya. Sudah? Semuanya sudah? Ini? Oh, Ezi belum. Sudah ya? Riyadi sudah? Belum. Tinggal soal nomor 2, Riyadi. Ini sudah semua? Satu kelompok? Sudah. Kalau sudah silakan ditukar dengan temannya. Sudah? Sudah semua? Ezi sudah? Sudah? Sudah ditukar? Kelompok ini sudah ditukar? Ini sudah ditukar? Siva? Sudah ditukar semuanya? Kelompok ini sudah ditukar? Sudah? Nah, oke. Saya ambil 1 dalam kelompok, ambil 1 ke depan ya, untuk menjelaskan soal tersebut ya, agar teman kalian juga paham dari soal apa yang sudah saya berikan. Coba Ezi maju ke depan. Ini sih. Maju sini Ezi. Sebutkan hasil kerja dari siapa ya, nanti dijawab. Nama Muhammad Quraisy, nomor induk 1369, kelas 5. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Yang lain dengarkan. Proses memakan dan dimakan. Ya. Sebutkan salah satu contoh. Tunggu. Proses dimakan dan memakan dan dimakan. Betul? Betul? Nah, sambil lalu yang kalian juga dikoreksi ya. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua. Sebutkan salah satu contoh dari rantai makanan. Rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan ular. Sudah? Rumput dimakan, kelinci dimakan, ular. Iya, itu sudah betul? Apa itu sudah dinamakan rantai makanan? Ya. Oke, tepuk tangan dulu, beri apresiasi. Tepuk tangan kalian. Ya, tepuk tangan dulu. Dari kelompok sini. Elma, maju. Oke, sebutkan nama itu pekerjaan dari siapa? Nama Haura, nomor 3 India, nomor induk 1412, kelas 5. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah makan dan dimakan. Betul? Makan dan dimakan. Proses makan dan dimakan. Ya. Soal yang kedua. Sebutkan salah satu contoh dari rantai makanan. Rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan ular. Kelinci dimakan elang. Ya, sudah betul? Itu proses rantai makanan. Oke, beri apresiasi untuk teman kalian. Selanjutnya Siva, dari kelompok sini Siva. Siva. Sebutkan itu punyanya siapa? Anita. Proses memakan dan dimakan. Ya. Soal yang kedua. Sebutkan salah satu contoh dari rantai makanan. Rumput dimakan kelinci, kelinci
kelinci dimakan elang. Ya, betul? Ya, biar dikasih untuk teman-teman. Sekarang perwakilan dari kelompok sini. Alfa, sebutkan namanya. Itu punyanya siapa? Ya. Proses makan dan dimakan. Nomor 1. Yang kedua. Jamur menjadi dekomposer. Ya, betul sudah. Oke, ini apresiasi untuk teman kalian. Oke, silakan dulu. Silakan kumpulkan pekerjaan kalian. Mana? Nah, sekarang apa yang sudah saya tugaskan kemarin? Kalian sudah menyiapkan bahwa keluarkan kartonnya. Oke ya, kita akan melanjutkan bagaimana kalian itu membuat sebuah diagram rantai makanan, ya. Teknik pembuatannya, ya. Oke, silakan kalau memang karton tersebut, kertas karton tersebut itu sangat besar, terlalu besar, bisa dipotong menjadi 2, ya. Jadikan 2. Oke. Nah, sekarang kalian kerja secara kelompok. Nah, kalian tinggal memotong dan menempelkan. Selain memotong dan menempelkan dari komponen-komponen yang sudah ada disediakan, kalian juga menjelaskannya di dalam diagram rantai makanan. Nah, contoh rumput. Rumput ini sebagai apa? Kok dekomposer? Rumput ini sebagai apa? Produk itu komponennya. Rumput ini sebagai apa? Produsennya, kan? Terus ada belalang, katak, ular, dan jamur. Itu merupakan apa saja? Ya, silakan prosesnya itu dijelaskan dalam diagram tersebut. Paham? Oke, silakan kerja. Nih, nanti ini dipotong ya. Kita akan kerja akan bukan Lut. Dibuat sebagus mungkin dan seindah mungkin. Di atas diberi duduk, di atas diberi kata duduk, diagram rantai makanan. Kami melukis tulisan, ya. Rantai makanan. Tulisan melukis sebagus mungkin apa? Ada yang memotong, ada yang melukis. Ya, potongan ini bisa didesain sebagus mungkin. Misalkan ini harus dilipat. Nah, ini harus dilipat, bisa didesain. Tidak atau dibuat lewat sebagus mungkin. Ya, boleh nanti yang memiliki tulisan paling bagus bisa menuliskan itu. Ini potong. Dibuat lingkaran boleh. Jangan terlalu tebal. Ini kan bisa dibuat lingkaran, bisa dibuat lingkaran. Ini angkatnya saja. Dalam dalam. Oke, ya, kita dulu desain yang paling bagus nanti akan dimakamkan di kelas ini. Sebagai bukti karya dari kalian. Ini dipotong. Sudah dipotong. Kasih nama rantai makanan. Sekiranya bagus tulis. Ada yang sudah proses menempel? Terus yang lagi kita gimana? Nggak usah, itu.
kalau sudah selesai mendesain, selesai mendesain, tinggal kalian menuliskan nama-nama kelompok ini. Itu apa? Bu? Bu? Ini bisa dibuka ya? Apa? Model kan. Kalian itu bisa membuat model sebagus mungkin. Itu apa? Potongan dari kertasnya. Potongan dari kertasnya. Dia harus dilipat kan ini. Ini kan bisa dipotong. Biar desainnya nanti biasanya di sini. Belum sih. Ayo belum nempel. Adalah sebagai konsumen. Konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4. Kita mau? Ya. Konsumen ini bisa menjadi konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 ini kan ada bulan. Kalian silakan dibuka di masing-masing kelompoknya. Ayo. Buka dah. Oke ya. Oke, tugas kalian sudah selesai. Sekarang Pak Dedi ingin menanyakan sama kalian, yang bisa silakan langsung maju. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, apa yang kalian pelajari hari ini? Ini merupakan apa? Ekosistem apa ini? Menganalisis antara makhluk hidup, betul? Ya kan? Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwasanya diagram rantai makanan ini yaitu rumput dimakan belalang dimakan katak dimakan ular menjadi apa?
Dekomposer yang mungkin akan dikurai oleh bakteri. Bakteri itu nanti menjadi bakteri sehingga nanti menjadi pupuk bagi tumbuhan atau rumput ya. Jadi pembelajaran hari ini bisa merupakan sebagai ekosistem atau bisa juga dikatakan sebagai kalian sudah menganalisis tentang hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem yang membentuk sebagai rantai makan. Nah, dari pembelajaran hari ini bisa dipahami? Bisa dipahami? Sebelum hari ini tutup, mungkin ada pertanyaan dari kalian? Oke ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini selesai. Pak Dedi tutup. Sekian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kalian. Oke. Selamat siang. Yang kompak. Selamat siang. Oke, pada diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dedi. Selamat pagi juga Bu Sufi. Alhamdulillah, apakah Pak Dedi hari ini sehat keadaan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak Dedi Ya. ya. Baik, pada percakapan kita hari ini adalah percakapan tindak lanjut Pak dari yang sudah kita lakukan kemarin. Jadi yang pertama kita kan sudah melakukan percakapan observasi, ya kemudian dilanjutkan oleh observasi di kelas yang diajarkan oleh Pak Dedi. Nah kemudian pada percakapan kali ini merupakan percakapan tindak lanjut dari dua kegiatan yang sudah kita lakukan minggu sebelumnya Pak Dedi. Baik, jadi kalau boleh saya ingin mereview ya Pak Dedi ya. Nanti mungkin bisa dikoreksi kalau misalnya review saya ada yang keliru seperti itu. Jadi kalau boleh saya mereview tentang pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Dedi kemarin. Pak Dedi itu mengajar di kelas 5 materi IPAS dengan pokok bahasan ekosistem maksud saya rantai makanan gitu ya, rantai makanan, maaf. Ya, rantai makanan. Dan yang kalau saya lihat kemarin itu Pak Dedi mengajar diawali oleh penjelasan singkat dulu tentang rantai makanan, terus memberikan asesmen, terus anak-anak saling menukar asesmennya, seperti itu ya, dan membacakan di depan kelas, lalu diberikan proyek untuk membuat rantai makanan, seperti itu ya Pak ya. Teruskan. Pak Dedi, setelah pertanyaan saya yang pertama Pak Dedi, jadi setelah Pak Dedi kemarin melakukan proses pembelajaran tersebut, bagaimana perasaannya Pak Dedi? Kalau saya pribadi itu ya senang dengan proses pembelajaran kemarin yang sudah saya terapkan, karena paling tidak proses pembelajaran yang kemarin saya terapkan itu 70% sudah berhasil. Oke. Jadi menurut Pak Dedi 70% kemarin sudah berhasil gitu ya. Apa yang membuat Pak Dedi merasa bahwa itu 70% sudah berhasil? Kalau saya melihat dari proses pembelajaran kemarin, sehingga saya memiliki nilai 70% keberhasilan di pembelajaran itu pada asesmen formatif. Karena saya memberikan secara singkat dan siswa sudah bisa menjawab semua. Jadi tolak ukurnya adalah siswa sudah mampu menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh Pak Dedi, begitu ya? 70% tentu ada yang 30% ya Pak Dedi. Jadi 30% itu Pak Dedi sebut, mungkin kalau saya bahasakan itu mungkin ada yang perlu ditingkatkan lagi, seperti itu ya? Betul. Nah, jadi menurut Pak Dedi apa yang perlu ditingkatkan sehingga mencapai mungkin bisa 90, mungkin seperti itu? Baik, yang perlu saya tingkatkan yaitu pada tujuan pembelajaran. Tujuan atau capaian pembelajaran pada saat itu. Yang perlu saya tingkatkan itu yang pertama yaitu pada tujuan pembelajaran. Yang kedua
yaitu memaksimalkan kegiatan pembelajaran. Oke. Dimaksimalkan seperti apa maksudnya, Pak? Yakni seperti misalkan ya, Oke. tugas yang diberikan kepada Hmm. siswa pada saat kayak saya contohkan kemarin kan rantai makan. Iya. Nah di situ kan anak-anak masih belum bisa ada yang kebalik, sehingga proses makan dan dimakan itu kebalik. Artinya Oke. itu yang memaksimalkan sehingga tujuan pembelajaran yang saya terapkan kemarin berhasil paling tidak ya 90 sampai 95. Jadi yang membuat Pak Dedi itu mengatakan 30%-nya itu karena ada kelompok gitu ya? Ya. Kelompok itu kemarin Ya, ya? kelompok. Ada kelompok yang masih tertukar nih, Ya, tertukar. dalam Dalam proses proses rantai makan makanan. dimakan. Oh iya, rantai makanan seperti itu. Oke. Mungkin ada lagi Pak yang perlu ditingkatkan dari yang dimaksud 30% Salah itu? ya, pasti. Salah Iya. satunya itu pada capaian pembelajaran. Oke. Yaitu Pak. tujuannya. Tujuan. Pembelajarannya. Dimana di situ kan pada saat itu saya menggunakan UBD. UBD. Dimana UBD ini berbanding dengan proses pembelajaran yang metode-metode lainnya. Nah, karena di UBD itu kan yakni yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, karena di situ kan alurnya terbalik. Ya, alur mundur gitu ya, kata Pak Dedi kemarin ya. Di situ kan menentukan tujuan, terus menentukan assessment, dan yang terakhir itu pada penentuan kegiatan pembelajaran. Oke. Jadi yang awal itu yang perlu saya tekankan pada siswa, bagaimana siswa itu bisa mencapai tujuan-tujuan yang saya inginkan. Jadi Karena di situ kan banyak karakter siswa beragam. Sehingga saya butuh mungkin metode-metode lainnya, metode pendekatan siswa. Jadi mungkin kalau bisa saya tarik kesimpulan, pengembangan metode untuk mencapai tujuan gitu Iya, ya Pak ya. itu ya. Oke, pengembangan metode untuk mencapai tujuan itu perlu ditingkatkan. Oke, mungkin ada lagi Pak menurut Pak Dedi yang mungkin bisa untuk ditingkatkan lagi dari pembelajaran yang kemarin. Mungkin itu yang saya fokuskan. Oke. Dua hal itu. Dua hal itu ya. Jadi kemarin sudah ya, tadi sudah. Lalu tindak lanjut apa nih yang akan dilakukan oleh Pak Dedi? Dari tadi sudah Pak Dedi sudah merefleksikan ya, yang butuh ditingkatkan inilah. Ya. Jadi tindak lanjutnya apa nanti Pak? Yang jelas yaitu saya melakukan tindak lanjut untuk mengevaluasi yaitu keberhasilan saya mengajar. Mengevaluasi gitu kan? Evaluasi terhadap apa yang sudah saya lakukan. Yang kedua mungkin yaitu butuh diskusi-diskusi mungkin dengan teman sejawat. Bagaimana tentang pembelajaran yang saya lakukan. Punya kolaborasi sama teman sejawat. Bersama teman sejawat. Ya. Itu tadi yang perlu ditingkatkan ya Pak. Kalau yang menurut Pak Dedi paling baik yang sudah Pak Dedi lakukan kemarin itu apa kira-kira menurut Pak Dedi? Hal yang paling menonjol, yang paling baik Ya. pada saat pembelajaran kemarin yang saya lakukan itu yakni pada kegiatan yang kedua, pencapaian asesmen formatif. Itu yang mungkin saya beri jempol, anggaplah terbaik mungkin. Karena di situ siswa bisa menjawab semua apa yang saya lakukan. Mungkin ada yang lain Pak, apa namanya ya? Pada saat Kegiatan yang lain yang menurut Pak Dedi itu terbaik dan butuh dikembangkan seperti itu. pada saat kegiatan pembelajaran Kegiatan pembelajaran Ya. fokusnya yang mana Pak? yang kolaborasi antar teman. Ya, kerja kelompok gitu ya? Kerja kelompok. Oke. Kerja kelompok. Jadi menurut Pak Dedi sudah lumayan maksimal seperti itu ya, meskipun hasilnya kata Pak Dedi tadi ada salah satu kelompok gitu kan yang biasa lah proses belajar itu lah Pak ya. Tapi kerjasamanya sudah maksimal itu kan. sudah maksimal. Oke. Antara Kerjasama yang sesama dibangun di kelas itu sudah maksimal. Baiklah. Dari saya kira itu sudah cukup dapat terkait dengan refleksi dari yang pembelajaran yang sudah Pak Dedi lakukan kemarin. Nah,
tentunya untuk melakukan perbaikan-perbaikan, karena Pak Dedi tadi kan butuh nih melakukan perbaikan-perbaikan. Tentu Pak Dedi perlu untuk melakukan proses pengembangan diri, begitu ya Pak ya? Nah, betul ya? Betul. Iya. Jadi untuk meningkatkan kualitas diri dan pembelajaran, proses pengembangan diri apa yang perlu Pak Dedi lakukan? Yang jelas yang pertama yaitu untuk bisa mengembangkan diri saya yaitu belajar secara mandiri. Mungkin Oke, kita belajar memanfaatkan secara PMM itu kan. Oke, belajar Di sana dulu. ada banyak referensi-referensi terkait pembelajaran. Hmm. Yang kedua mungkin yaitu bisa melakukan belajar praktik baik bersama teman. Oke, melakukan Sehingga ada review-review nantinya untuk perbaikan diri saya. Ya. Dari yang pertama dulu ya Pak ya. Tadi barusan Pak Dedi menyatakan dua ya. Yang pertama belajar mandiri di PMM, yang kedua belajar dari praktek baik dengan teman sejawat. Nah, dari belajar mandiri di PMM itu untuk memanfaatkan PMM, tujuan apa yang hendak dicapai oleh Pak Dedi? Yang pertama yaitu bisa istilahnya tujuannya yaitu untuk mengembangkan potensi saya. Oke, mengembangkan potensi gitu ya. Mengembangkan potensi dan wajib lah bagi Iya. saya seorang pendidik untuk bisa mengembangkan potensi saya. Iya. Ada istilah pantang belajar, Nah. pantang mengajar sebelum belajar gitu Betul, ya. betul, Bu. Iya. Betul, gitu. Bu. Oke. Terus ukuran keberhasilannya apa Pak? Dari setelah belajar memanfaatkan PMM itu, ukuran keberhasilan Pak Dedi sudah memanfaatkan PMM itu apa? Yang jelas ukuran yang mungkin menjadi ukuran ya, Iya, menjadi patokan. menjadi patokannya ya, menjadi patokan yaitu ketika kita memberikan pembelajaran pada peserta didik, di situ kan pasti peserta didik menginginkan hal-hal yang baru, metode yang baru, gitu kan? Oh gitu ya. Nah, iya. Jadi ada pembelajaran dengan proses yang baru gitu Iya, ya Pak ya? atau mungkin dengan wawasan-wawasan yang baru saya terapkan, gitu. Sehingga siswa atau peserta didik itu senang menyambut dengan kedatangan saya ke kelas. Oke, ada pembelajaran dengan model baru, terus ada proses yang menyenangkan gitu Nah, ya. iya. Gitu. Anak-anak menjadi senang dalam pembelajaran. Karena tujuan saya itu menjadi pendidik. Iya. Itu bukan menjadi guru yang profesional. Hmm. Tidak, melainkan saya itu menjadi guru bagaimana bisa diharapkan oleh peserta didik yang jelas. Oke. Kedatangan saya yang diharapkan. Iya. Bukan istilahnya saya itu menjadi guru yang profesional. Tapi bagaimana saya menjadi seorang pendidik itu diharapkan kedatangannya oleh peserta Dinanti didik. gitu Iya. ya, dirindukan. Kalau sudah anak-anak itu senang belajar, jadi cepat masuknya Nah, gitu kan gitu anak-anak ya. gitu ya Pak ya. Oke. Nah, dukungan apa yang dibutuhkan Pak Dedi dalam melakukan proses pengembangan diri ini yang memanfaatkan PMM? Yaitu yang jelas kalau memberikan dukungan, yang pastinya saya memang harus butuh dukungan dari teman-teman sejawat ini. Iya, dari Yang pertama butuh dukungan dari teman-teman, karena di situ yang bisa menilai kan paling tidak ya teman saya. Gitu, ya. Kalau saya pribadi kalau menyatakan saya sudah baik mengajar, itu belum tentu sama orang lain baik atau sama peserta didik baik. Begitu. Ada umpan balik dari Ada teman umpan sejawat balik. gitu ya Pak ya. Oke. Umpan balik. Ada lagi mungkin Pak dukungan yang dibutuhkan Pak Dedi? Apa ya istilah? Nah, Mungkin ya terutama itu dari kepala sekolah. ya. Bisa membangun. Itu pasti ya. Iya. Dari Bagaimana kepala bisa sekolah, membangun oke. pendidik-pendidiknya menjadi sekolah yang terbaik. Begitu Oke, kan? oke, ya. Ada lagi mungkin Pak dukungan yang dibutuhkan? Mungkin itu aja. Oh, ini ya, dua ya. Ya. Kapan kira-kira Pak Dedi itu melakukan berselancar belajar di PMM atau memanfaatkan PMM itu kapan biasanya Pak? Itu pada waktu ya tidak menyesal. Ya. Dan di situ kan pada saat dia mengajar kan nggak mungkin. Iya, benar-benar. Dan mendahulukan peserta didik itu. Jadi di sela-sela mengajar tapi ketika kita tidak ada jam mengajar gitu ya. Tidak ada jam mengajar. Oke.
Terus yang kedua tadi Pak Dedi juga melakukan praktek baik gitu, melakukan apa belajar dengan praktek baik dari teman-teman, pengembangan dirinya itu ya Pak ya. Tujuan apa yang hendak dicapai dari kegiatan itu Pak? Tujuannya yang utama yaitu mengevaluasi terhadap diri saya, agar saya itu bisa lebih baik mengajar, atau mungkin bisa lebih berpotensi lagi. Ibarat cermin ya, kalau melihat sendiri nggak Nah, lihat, iya. teman itu bisa jadi cermin gitu. Nah, gitu. Ya, kita gitu ya Pak. Oke. Tujuan utamanya saya. Mungkin ada tujuan yang lain Pak dalam belajar dari praktek baik dari teman itu. Mungkin bisa begini ya, komunitas belajar. Sehingga Oke. kita bisa itu mengembangkan dari teman-teman yang lebih profesional lagi. Oke. Itu dari yang praktek baik itu juga ya Pak ya. Nah, dari yang bukan belajar dari praktek baik itu, ukuran keberhasilan Pak Dedi itu mengikuti kegiatan praktek baik itu apa? Kurang keberhasilan. Misalkan itu pada apa nih? Misal Pak Dedi sudah melakukan ikut nih dalam praktek baik teman seperti Ya. itu. Nah, Pak Dedi itu dianggap berhasil mengikuti kegiatan itu ketika Pak Dedi kenapa? Ketika Pak Dedi dalam kondisi seperti apa? Atau bagaimana? Kalau tadi kan Pak Dedi ukuran belajar di memanfaatkan PMM itu ketika Pak Dedi sudah berhasil membuat proses belajar yang menyenangkan Ya. ke murid seperti itu. Jadi kalau ikut yang praktek baik, apa ukuran keberhasilannya yang diinginkan oleh Pak Dedi, yang Mungkin tidak ini. dicapai? Butuhnya itu pada evaluasi penerapan metode-metodenya. Oke, Metode tetap belajar. seperti sebagaimana kembali ke tujuan ya, Iya. biar dapat mengevaluasi pembelajaran Pak Dedi gitu ya. Oke, evaluasi. Nah, dukungan apa yang dibutuhkan Pak Dedi untuk menerapkan kegiatan ini? Itu praktek baik seperti itu. Yang jelas kalau saya itu apa ya, istilahnya seperti ini, mengembangkan bakat diri saya, atau bisa apa ya, istilahnya mengembangkan potensi saya dalam proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Oke. Begitu. Betul. Jadi dukungan itu mungkin lebih pada ukuran keberhasilan ya Pak ya. Jadi Ya. bisa mengembangkan pembelajaran di kelas. Kalau dukungan yang dibutuhkan dalam dalam pelaksanaan kegiatan ini, dalam Pak Dedi mengikuti kegiatan ini, Misalkan dukungan dari siapa? Seperti itu misalnya dukungan apa, dalam bentuk apa? yang jelas begini, ketika kita ikut komunitas begitu ya Bu? Iya. Ikut Jadi komunitas. praktek baiknya itu di komunitas gitu ya Pak? Ya, praktek baiknya di komunitas. Hmm. Ya. Terus Iya, dukungan apa yang dibutuhkan Pak Dedi untuk melakukan kegiatan mengikuti praktek baik di komunitas itu? yaitu meningkatkan pembelajaran gitu. Meningkatkan pembelajaran. Oke. Baik. Waktunya kapan Pak kira-kira Pak? Ya, ketika memang ada seperti hanya di sini kan ada komdo baca buku, ya kan? Oke, di Gapura gitu ya Pak? Ya, mungkin pada saat ya kan di situ kan di komdo baca buku itu kan ada pertemuan rutin pembahasan itu terkait dengan pembelajaran. Ya, pertemuan rutinnya itu kan setiap bulan. Kita bisa mengeksplorasikan di situ terkait dengan pembelajaran yang mungkin bisa memenuhi target saya dalam mengajar. Sehingga kita bisa kolaborasi bersama. Iya. Jadi praktek baiknya itu dalam komunitas, terutama komunitas laki-laki Ya, yang diikuti oleh Pak Dedi ya. Mungkin ada program lain atau kegiatan lain yang diikuti Pak Dedi untuk mengembangkan diri selain yang dua ini? Misalkan ya ikut iklan-iklan seperti yang banyak dipublikasikan di medsos, Oke.
bisa itu kan. Nah, ya itu webinar gitu ya. Oke. Mungkin ada lagi Pak yang lain, misalnya program kegiatan lain. Kalau yang webinar mungkin tujuan kegiatan itu hampir sama ya dengan belajar mandiri di memanfaatkan PMM gitu ya. Apa ada yang berbeda Pak? Setidaknya hampir sama gitu ya Pak sama ya. dengan UMM. Oke, baik, itu jadi melakukan pelatihan, mengikuti pelatihan Ya. baik itu di PMM Ah. maupun webinar seperti itu ya Pak ya. Nah, mungkin ada yang lain Pak, program pengembangan diri. Kalau yang pernah saya ikuti ya Nah. itu saja mungkin Oke. belajar mandiri dan Memanfaatkan yang ini dulu gitu ya Pak ya. Iya. Oke, baiklah, semoga dengan apa namanya proses kita belajar dalam pengembangan diri bisa meningkatkan proses mengajar kita di kelas gitu ya Pak ya. Kita akan sama-sama belajar terus belajar gitu ya Pak ya. Pantang Oke. ya. Pantang mengajar sebelum belajar. Seperti halnya sudah Oke. sampean Ya, sampaikan. siap. Oke, mungkin itu saja Pak apa namanya percakapan observasi kita. Semoga kita dapat sama-sama Iya. belajar gitu ya Pak ya ke depannya karena kita satu sekolah ini ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Dedi atas waktunya, terima kasih atas kerjasamanya Pak Dedi. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.